di mana ya? Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Di daerah itu istisqa, salat istisqa. Karena lama gak turun hujan. Sudah sholat istisqa gak hujan-hujan. Suatu ketika Imam Malik bin Dinar ada di dalam masjid malam-malam gelap. Tiba-tiba ada orang kulit hitam masuk ke situ. Setelah dia tolah-tolah, gak ada orang berdoa pada Allah, ya Allah, kasihan orang-orang gak turun hujan, turunkan ya Allah, kasihan katanya. Kasihan umatnya Rasulullah butuh air sekarang. Begitu orang ini berdoa langsung hujan lebat. Yang istisqa ramai-ramai gak diterima. Ini Imam Malik bin Dinar terkejut, siapa orang ini? Akhirnya dikuntit dari belakang, diikuti. Gak taunya dia masuk ke rumahnya juragan saudagar budak. Dikasih tanda oleh beliau, oh ini tempatnya. Berarti dia ini budak kulit hitam. Besoknya beliau datang ke juragan itu. Apa? Saya mau beli budaknya, katanya. Akhirnya diperlihatkan ini. Enggak, bukan ini. Enggak, katanya. Enggak ada yang cocok. Loh, ini budak-budak rajin kerja ini, kuat-kuat. Enggak, bukan ini yang mau saya beli. Mungkin ada yang lain, katanya. Enggak ada, ini aja yang bisa dijual. Enggak. Akhirnya beliau ke belakang. Lah itu, ada yang kulit hitam yang malam-malam itu sembunyi di belakang. Itu katanya, itu nakal, gak rajin kerja, kerjanya nangis terus tiap hari itu. Kalau itu gak usah beli, ambil aja katanya, suruh bawa. Yang semalam jumpa. Akhirnya ditanya, guru, kenapa guru beli saya? Saya ini nakal, gak suka kerja. Gak, saya suka sama kamu. Mengapa suka sama saya? Saya jumpa kamu tadi malam di masjid. Kamu berdoa lalu turun hujan. Lah guru tahu saya? Iya. Langsung, ya Allah, saya ingin mati. Langsung meninggal. Nggak ingin dikenal orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ilu yawma idhil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fid din, akhuna fid din, ini berbicara wali. Lagi-lagi masalah wali. Ada wali Malaya Mati, Malaya Matia. Jadi Malamatia, ada wali Majdub. Wali Malamatia ini wali yang menyembunyikan diri, katanya kitab-kitab sufi ya. Sebagaimana yang diutarakan, disampaikan oleh Idrus Ramli, Ahlus Sunnati wal Jawa. Ahlus Sunnati al Jawa. Jadi Ahlus Sunnah Jawa. Bukan Al-Jamaah Al-Jawa. Al-Jawi ini. Berbicara wali itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran,
istilah kan berangkat dari ayat inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam arti lain, aulia itu adalah bitanah, teman akrab. Aulia Allah itu bisa juga disebut hamba Allah yang paling loyal terhadap Allah. Aulia Allah itu. Nah, kemudian pengertian wali itu wala. Misalnya kalau dalam pernikahan yaitu anak yang diwalakan kepada orang tua. Berwala kepada orang tua. Kalau dalam pemerintahan, maka pemerintah yang berwala kepada rakyat dan rakyat berwala kepada pemerintah. Wali kelas yaitu orang yang secara tekun menjaga kelas. Gampang kan? Kalau wali murid yaitu biasanya adalah orang tua. Nah, pengertian wali yang bisa berubah-ubah makna tersebut memang fenomena. Fenomenanya tadi sering kali menjadi predikat terhadap orang-orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat, yaitu sebuah proses yang ada dalam dunia thariqah. Kalau sudah sampai dunia ma'rifat, ada banyak kemungkinan menjadi wali beneran, wali-wali yang dilukiskan oleh mereka seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya gitu. Dengan tingkatan-tingkatannya, ada wali majdub tadi, ada wali melayawati, malamatia itu. Nah, ada lagi itu wali ulang. Wali ulang itu kalau naik perahu wali ulang namanya. Ini wali ulang gitu. Sebenarnya predikat-predikat yang disematkan kepada wali Allah itu semuanya memang sekedar predikat yang dibuat oleh manusia. Kalau di dalam agama lain tuh ya setingkat, ada kasta sudra terus gitu, ada kasta-kastanya. Jadi seolah-olah kalau dibagi seperti itu, Islamnya persis Hindu itu. Coba Hindu kan ada 4 kasta itu. Ya, jadi yang terendah itu ya Islam biasa ini. Ini masuk kalau kasta terendah ya, yaitu kasta syariat. Kemudian ada kasta thariqat, ada kasta hakikat, ada kasta ma'rifat. Yang bikin siapa? Yang bikin manusia. Kalau berbicara Al-Quran, di dalam Al-Quran hanya mengenal orang beriman dan bertakwa. Sedangkan jalan pintas yang banyak dibuat oleh manusia itu adalah hasil produk pemikiran manusia yang mengeluarkan predikat kasta-kasta dalam agama itu. Jadi sikap Al-Quran sendiri hanya mengenal, yaitu kalau istilah yang sebenarnya dalam Al-Quran, ada yang disebut dengan beriman, ada yang bersebut dengan takwa, muttaqin, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Itu ya.
Kemudian ada istilah mukhlisin. Jadi muttaqin, mukhlisin, mukminin, atau muttaqun, mukminun, mukhlisun. Itu saja. Di dalam paradigma Islam kita mengenal sahabat Nabi. Sahabat Nabi, mulai dari sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi kepada sahabat Nabi yang tidak dekat dengan Nabi. Artinya karena terlalu jauh ya. Tetapi hidup di zaman Nabi itu sahabat Nabi. Jadi hidup di zaman Nabi itu sahabat Nabi. Tapi kehidupan para sahabat Nabi yang begitu banyak di Madinah itu, ketika itu tidaklah kemudian masuk dalam sejarah. Seluruh pasukan perang Rasulullah, apakah itu pasukan perang Badar, pasukan perang Uhud, perang Khandaq, dalam pasukan, kan itu selalu berada di depan Rasulullah. Mereka ini jumlahnya ratusan ribu. Bahkan mungkin di atas jutaan. Jadi jutaan. Dan tentu saja jika kita pelajari sejarah para sahabat ini adalah sejarah kewalian yang luar biasa. Siapa yang berani mengingkari sahabat Nabi bahwa para sahabat Nabi itu adalah wali Allah? Dan tidak bisa keikhlasan para sahabat Nabi itu. Kalau ada katanya, seandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda itu bersedekah sebanyak bukit Uhud, tidak akan pernah menyamai kebaikan para sahabat Nabi. Artinya kalau ada ketaatan dari generasi jauh sesudah sahabat sampai kepada yang akan datang hari kiamat, orang yang taat, maka ketaatannya itu tidak akan menyamai ketaatan para sahabat Nabi. Lalu bagaimana mungkin sahabat Nabi langsung dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya enggak, bukan tidak bisalah dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak bisalah dibandingkan dengan para wali-wali bikinan manusia itu gitu. Jadi kalau mau dikatakan wali Allah itu, justru yang benar-benar wali Allah adalah keempat mazhab, misalnya Imam Madzhabul Arba', karena mereka itu menghasilkan karya-karya agama seperti kitab-kitab yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, berupa kitab-kitab fikih yang menjadi pendidikan keislaman bagi mereka. Jadi itu kalau kita baca, kita lihat. Karenanya wali yang sebenarnya itu adalah wali yang memiliki keinginan menegakkan Islam, keinginan mendakwakan Islam, keinginan memperluas Islam. Itu wali Allah itu. Keinginan jihad di jalan Allah, itu wali Allah. Selain itu tidak bisa disebut wali. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah saja, jika dibandingkan dengan mujahid, menurut Rasulullah jauh lebih hebat mujahid. Bahkan jihad di dalam Islam itu terletak pada puncak yang tertinggi. Sedangkan dalam agama Islam seperti melaksanakan sholat, zakat, puasa dan sebagainya, itu akan lebih memberikan makna bagi kehidupan manusia kalau sudah diasaskan kepada jihad. Artinya yaitu berdakwah. Jadi ketika orang sudah aktif beribadah kepada Allah,
Karena jihad itu adalah, awalnya jihad pengertiannya itu sangat dakwah. Mereka yang berjuang menyampaikan dakwah, menyampaikan petunjuk kepada orang-orang di luar Islam, supaya mereka itu masuk Islam, supaya mereka itu mengenal Islam itu. Inilah yang banyak disalahgunakan oleh umat Islam. Selama ini agama dipetak-petak dengan mazhab-mazhab yang tidak jelas, seperti mazhab kaum Thariqah yang bermacam-macam itu. Ya, puluhan Thariqah muncul dalam Islam, mewarnai keberadaan Islam, sehingga bentuk Islam itu sendiri sama halnya dengan agama lain yang hanya bisa diamalkan yaitu dengan pendeta-pendetanya saja gitu. Ada yang begini pemikirannya itu. Ya, pemikirannya, contoh ya pemikiran Ar-Razi gitu ya. Yang jelas kalau berbicara wali, Allah Subhanahu wa taala itu harus kembali kepada Quran. Tidak sewenang-wenang. Aulia itu bisa berarti, teman tadi, aulia. Jadi kata aulia, wali-wali itu memiliki arti yang begitu banyak. Teman akrab, teman dekat, teman karib, sahabat, dan sebagainya. Kekasih itu wali semuanya. Dalam pengertian bahasa. Khalil, wali. Tetapi orang yang tahu wali Allah itu adalah Allah. Dan semua orang yang bertakwa, orang yang memperhatikan agamanya, yang berdakwah di jalan Allah, menyampaikan seruan-seruan perintah Allah, mengajak kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, itu wali Allah itu. Jadi mereka yang menyerukan anti bid'ah juga wali Allah. Tidak bisa kemudian pengertian wali Allah itu didefinisikan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi wali Allah juga itu siapa saja yang peduli kepada hukum-hukum Allah, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sunnah pandangan hidup dalam kehidupan mereka sehari-hari, itu adalah wali Allah. Mereka yang berjuang menyampaikan seruan-seruan supaya meninggalkan perbuatan syirik, supaya meninggalkan perbuatan bid'ah, itu adalah wali Allah. Jadi wali Allah itu luas, bukan seperti yang dikatakan oleh mereka. Jadi siapa saja adalah wali Allah. Kalau dulu tadi ada wali Malaya, apa wali matia ya misalnya itu. Saya sampai lucu karena saya tidak mau membagi-bagi itu. Aduh. Itu lucu semua itu. Para sahabat tuh semua menunjukkan imannya, mempropagandakan imannya kepada Allah, menunjukkan sikapnya kepada Allah. Rasulullah sendiri contoh keteladanan. Solatnya diketahui orang banyak, tidak pernah sembunyi-sembunyi. Para sahabat pun mengintip solat Rasulullah seperti apa. Selalu hadir di masjid. Jadi kalau ada wali tidak suka ke masjid itu bukan wali, tapi wali setan gitu. Wali itu akrab dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ini barangkali banyak ya kalau kita mau ngobrol soal wali, banyaklah, terlalu panjang. Barangkali ini saja. Intinya wali Allah itu orang yang patuh, taat, takwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlas, orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali Allah. Jadi tidak berarti macam-macam seperti yang dilukiskan oleh Idrus Ramli. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.